Oke, halo, selamat malam teman-teman. Oke, apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya yang join di kelas hari ini. Oke, sebelum acara dimulai, aku mau memperkenalkan diri dulu ya, biar kenal juga sama host host hari ini dan juga narasumber kita hari ini. Oke, kenalin aku Caca yang akan jadi host di kelas hari ini dan juga nanti bersama narasumber kita hari ini mungkin ada nih beberapa followers kita mungkin apa namanya yang ini ya yang udah follow Instagram narasumber kita hari ini boleh komen di kolom chat. Siapa nih yang udah follow Instagram Kak Florika? Boleh komen di kolom chat sambil aku mau jelasin tentang rules kelas hari ini gitu ya. Oh ya, ini ada yang komen suaranya nggak jelas ya. Ini suara aku kedengeran nggak ya teman-teman? Boleh nih komen di kolom chat. Oke, oke, kedengeran ya. Oke, sip. Oke, aku lanjut ya. Oke, untuk di spesial malam hari ini kita bahas tentang ilustrasi interior untuk pemula gitu ya, sesuai sama judulnya. Nah, nanti kalau misal apa namanya teman-teman nggak bisa join sampai akhir itu nggak apa-apa banget karena nanti hasil recordnya akan dibagikan di WhatsApp group gitu ya, akan di-share juga di YouTube gitu. Jadi teman-teman tenang aja gitu ya, kalau misal nggak bisa join sampai akhir gitu. Oke. Terus kemudian untuk interaksi di kelas hari ini itu peserta pakai kolom chat sama Q&A. Jadi kalau misal teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan ke apa tentang materi kepada Kak Tisa gitu ya, kalian bisa langsung chat di kolom Q&A. Sebenarnya bisa sih kalau ditaruh di kolom chat, cuma nanti takutnya ketumpuk gitu. Jadi better ditaruh di kolom Q&A gitu ya teman-teman. Kemudian tadi aku sempat baca di komen hari ini praktek atau enggak. Jadi untuk kelas hari ini lebih ke perkenalan dulu ya teman-teman. Jadi enggak belum ada praktek gitu ya. Oke, eh, kemudian aku juga mau jelasin tentang Amazing Academy. Aku coba komen di kolom chat. Dari Kak Aziza, aku sudah follow Kak Tisa Flow beberapa bulan yang lalu. Oke. Yang lain mana nih yang ada yang udah follow Instagramnya Kak Tisa? Boleh komen di kolom chat. Yang belum, boleh langsung follow Instagramnya gitu ya. Dan kepoin hasil karyanya juga gitu. Oke. Aku mau jelasin tentang Amazing Academy itu apakah kayaknya pesertanya juga banyak sekali yang baru pertama kali join di Amazing Academy ya. Jadi Amazing Academy ini adalah program dari Amazing Indonesia buat para kreator, bagi mereka yang pengen interaksi sama audiens, terus kemudian meningkatkan personal branding ataupun sharing materi gitu ya. Nah, kita fasilitasi dalam bentuk webinar, talk show, dan juga online course gitu. Jadi semuanya diselenggarakan secara online biar teman-teman dari apa namanya dari seluruh daerah bisa join di sini gitu ya. Jadi aku lihat banyak banget ya yang dari luar daerah, nggak cuma dari Jawa tapi dari Padang juga aku lihat. Wah, keren banget ya. Oke, dari Cimahi kebanyakan. Ini yang lain mana nih? Dari kota mana aja? Boleh absen di kolom chat sambil aku mau jelasin lagi tentang rules kelas hari ini. Ini ada yang komen udah follow Instagramnya Kak Tisa dari pandemi. Wow, ada yang dari Aceh. Lumayan ya yang dari Aceh. Oke, terus kemudian apa sih itu Mazing aplikasi gitu atau aplikasi Mazing gitu. Bedanya sama Mazing Academy itu apa gitu. Jadi kalau aplikasi Mazing ini adalah aplikasi berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Nah, ini diperuntukkan kepada apa namanya? Teman-teman yang kalau mungkin pengen ini ya pengen menampilkan link portofolio karya terus kemudian link marketplace dan lain sebagainya khususnya buat para teman-teman yang udah punya ini ya udah punya bisnis ataupun yang bergerak di bidang industri kreatif gitu. Jadi kalian bisa banget pakai Amazing ini untuk menampilkan link-link portofolio karya terus marketplace kemudian kontak person jadi memudahkan
kalian kalau misal pengen dikontak sama klien ataupun followers ataupun calon klien kalian gitu. Nanti tampilannya kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini nanti linknya itu bisa ditaruh di sosial media kalian gitu. Jadi kalau misal ada orang-orang yang pengen ngepoin hasil karya kalian gitu ya, atau lihat portofolionya, bisa banget nanti langsung klik aja link messagingnya di bio Instagram ataupun sosial media lain gitu. Nah, untuk tutorial penggunaannya kalian juga ada nih, apa namanya, ditaruh di aplikasi messaging. Di bagian home ini kalian scroll ke bawah itu ada masing-masing apa namanya, kayak ini, kayak penggunaannya gitu. Next, nah ini juga tadi sempat teman-teman juga nanya gitu ya, tentang sertifikat gitu ya, karena sempat di apa, diinfoin sama admin grup Amazing gitu ya terkait sertifikat. Nah, untuk sertifikat ini kalian boleh, kalau misal kalian mau dapetin sertifikat di sesi kelas hari ini, kalian bisa mendaftar atau membayar sebesar 15.000. Nanti dari situ kalian bakal dapat Amazing Premium selama 2 bulan. Nah, apa namanya? Ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman. Jadi buat kalian aja yang mau dapetin sertifikat itu bisa membayar sebesar ini gitu. Bagi yang nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Jadi free aja. Terus tadi juga ada yang nanya, kalau misal udah beli, terus kemudian kode sertifikatnya atau kodenya nggak bisa disubmit nih Kak, gitu. Itu nggak apa-apa, diabaikan aja. Yang penting sudah muncul apa, kayak ada tulisan sukses payment gitu. Jadi nanti otomatis itu pembayarannya sudah masuk gitu. Terkait yang kode itu nggak perlu di apa, nggak perlu di eh, bingungin gitu ya. Karena itu apa namanya, asal status pembayarannya sudah berhasil itu udah bisa gitu ya, udah datanya udah masuk gitu. Ini kayaknya aku kebanyakan jelasin ya, oke. Pesertanya juga udah banyak banget. Oke, halo, salam kenal, selamat datang bagi yang baru join. Nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan ke Kak Tisa, bisa langsung drop di kolom Q&A atau kolom chat gitu ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo, selamat malam Kak Tisa. Halo, selamat malam Kak Caca. Wih, Selamat halo malam semuanya yang juga. udah gabung. Ya. Halo Kak Tisa, makasih banyak ya udah meluangkan waktu nih buat join di sesi kelas hari ini, sharing-sharing tentang ilustrasi interior nih buat para pemula. Ini pesertanya juga udah banyak banget nih kayaknya. Kebanyakan kayaknya followersnya Kak Tisa nih. Iya, Oke, kalau gitu boleh langsung dimulai aja nih Kak. Waktu dan Zoom Caca, persilahkan. oke. Terima kasih Kak Caca. Eh, aku izin share screen ya. Bentar. Oke, jadi terima kasih semuanya yang udah join hari ini. Terima kasih juga buat Kak Caca dan terima kasih juga buat Menzing yang udah kasih kesempatan buat sharing-sharing ilmu ke teman-teman semua. Semoga ilmu malam ini bisa berguna buat teman-teman semua sih ya. Jadi hari ini saya bakal ngisi kelas untuk gimana sih caranya membuat ilustrasi fasad dan interior ini untuk pemula ya. Sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Tisa Florika. Cuman bisa apa kalau Instagram saya sih namanya Tisa Flow. Jadi boleh dipanggil Tisa atau Tisa Flow terserah sih. Jadi saya udah mulai jadi full time illustrator itu semenjak tahun 2020. Cuman emang kalau gambar sih udah dari kecil. Cuman yang benar-benar menjadikan itu sebagai profesi itu sebenarnya baru di tahun 2020 awal gitu. Nah, sebelumnya saya kuliah di S1-nya tuh di jurusan arsitektur, terus S2-nya ke manajemen gitu. Nah, sedikit cerita aja sih. Jadi, waktu saya kuliah arsitektur ini, sebenarnya saya tuh apa namanya? Justru waktu kuliah arsitektur itu nilai-nilai sketsa saya untuk building ilustrasi kayak perspektif gitu sebenarnya nggak terlalu bagus gitu kan justru karena
basic saya itu sebenarnya awalnya itu malah kayak kartun gitu. Jadi gambar-gambar yang lebih ke manga kartun gitu. Nah, begitu masuk arsitek tuh agak susah catch up dan agak shock karena kak semua orang tuh gambarnya bener-bener yang ilustrasi building yang serius dan kayak perspektifnya bener, garisnya realis gitu kan. Jadi kayak cukup susah gitu catch up-nya. Nah, dari situ begitu lulus juga masih kayak apa ya proses gitu kayak harusnya tuh aku stylenya gimana sih karena jujur tetap suka sebenarnya untuk ilustrasi building ataupun interior cuman ngerasa kayaknya kok nggak apa ya nggak cocok gitu sama style yang arsitektur karena kayak agak susah gitu kacaknya walaupun selama beberapa saat itu emang masih berusaha untuk ke arah realis jadi kayak ketika saya masih ini sekitar tahun habis-habis lulus kuliah gitu masih berusaha untuk pakai hand drawing dan arahnya tuh ke apa namanya ilustrasi-ilustrasi realis gitu. Jadi kayak emang dari awal saya suka jalan-jalan sambil gambar gitu ya. Dan yang gambar emang tempat-tempat itu kayak dulu waktu masih hand drawing saya pakainya lebih ke arsir pensil sama campur cat air gitu. Nah, itu berlangsung sampai sebelum tahun 2020 gitu. Jadi kayak gambar-gambar tuh emang lebih kayak buat fun aja karena ngerasa masih kayak belum belum paham gitu kayak suka sih gambar ilustrasi building tapi kok kayak masih belum dapet gitu filmnya itu sih kira-kira bahkan sampai tahun 2020 ketika saya switch ke digital pun masih ekspor sebenarnya yang saya suka tuh gambar apa sih apa gambar orang kayaknya apa gambar makanan atau gambar apa gitu tuh benar-benar masih ekspor itu tuh juga bisa dilihat dari klien-klien terakhir saya pun sebenarnya masih apa ya kayak masih mencari gitu eksplornya ke arah mana gitu kan. Nah, ini salah satu klien saya di Jogja itu ada Mbak Tia Citra. Kalau teman-teman yang di Jogja mungkin pernah dengar atau yang pernah main ke Jogja juga. Terus ini klien terakhir di tahun sekitar tahun 2001-2022 itu pernah dapat commission dari Siemens, Avoskin, Pizza Hut juga pernah di tahun 2021. Terus ini Honda Anugrah juga eh, di Jogja tapi terus nah yang terakhir ini klien saya di tahun 2022 akhir gitu Genius nge-reach out buat ngasih apa ya apa ngasih kesempatan buat ngisi blognya Genius gitu nah dia benar-benar melihat bukan benar-benar benar-benar ngasih peluang buat saya ekspornya di lebih ke kayak travel sketch gitu jadi tentang traveling tentang places tentang makanan. Nah, itu ada kayak 4 kota yang saya sketsa, ada London, Singapura, Jepang, sama satunya tuh apa Washington gitu kan. Terus nah dari situ tuh mulai ngerasa kayak ternyata cukup suka ya bisa nih ngegambar building illustration ini ternyata nggak harus yang seserius ketika di zaman kuliah arsitek gitu. Ternyata bisa ada style-style tertentu. Nah, itu yang pengen aku share ke teman-teman yang mungkin mau mulai uh, belajar apa ya, mulai tertarik ke building interior ataupun fasad, tapi masih kayak sama kayak saya dulu kayak takut gitu mau memulai karena biasanya agak-agak serius nih ke arah-arah kalau agak susah gitu takutnya. Sebelumnya maaf, saya agak apa batuk-batuk gitu. Ah, itu sih. Terus, nah dari situ mulailah saya ngerasa kayak kayaknya saya bisa bisa apa ya mau pengen ngeseriusin di situ gitu. Mulai commission pun saya banyak ambil yang lebih ke arah ilustrasi fasad ataupun interior gitu, sambil explore style. Ini juga salah satu akun Instagram yang udah saya running sebulan ini baru sebulan gitu. Jadi kayak sekalian saya belajar ilustrasi menambah ilustrasi portofolio buat building sekalian saya apa namanya bikin akun directory gitu jadi kalau teman-teman mau mampir ke akun ini buat cari review-review tempat makan tempat jalan tempat nginep boleh di follow nah ini isinya emang fokus banget ke tentang ilustrasi tempat-tempat gitu itu sih nah terus uh, pertama kali banget uh, tertarik ke illustration building itu emang nggak lepas dari referensi dari
teman-teman ilustrator teman-teman ilustrator yang udah duluan, yang maksudnya banyak banget ilustrator yang emang udah ke arah situ gitu. Nah, pertama kali yang benar-benar membekas di saya itu adalah saya baca Tokyo on Food itu sekitar tahun 2013 atau 2014 gitu. Dia ilustrator juga, dia tinggal di Jepang selama beberapa bulan gitu. Terus dia ngegambar aktivitas dia di Jepang, jalan-jalan kemana aja, terus dijadiin buku gitu ceritanya. Nah, dari sini juga saya lihat mulai explore gitu kalau ternyata banyak banget ilustrator yang dia juga ilustrasinya tuh nggak harus yang serius banget kayak perspektifnya. Kalau bisa dilihat si Floren Chauvin, yang nggak tahu baca gimana, si Floren ini tuh ilustrasinya tuh perspektifnya nggak yang bener-bener strict kayak arsitek-arsitek yang rapi banget perspektifnya bener gitu, tapi dia masih bisa tetap itu bikin tetap fun di stylenya dia. Nah, dari situ juga jadi mulai kayaknya saya bisa nih bikin tetap ilustrasi building, tetap ilustrasi yang uh, basic aku dari arsitek, cuman dibikin sesuai style kita gitu. Terus juga kalau misalnya teman-teman suka nonton drakor, mungkin tahu salah satu drama Korea ini judulnya Our Beloved Summer. Nah, di situ tuh tokoh utamanya tuh kalau nggak salah dia tuh di situ ilustrator building, khusus building gitu. Nah, ternyata di film itu tuh ada ilustrator aslinya yang emang gambar semua ilustrasi yang ada di film itu. Nah, kebetulan habis nonton drama itu aku langsung follow Instagramnya si ini si Tiba Udara, gitu nggak tahu nama aslinya siapa, cuman pas ngikutin itu dia benar-benar fokus ke ilustrasi building, benar building semua, dan stylenya tuh cukup menarik, jadi ya emang rapi banget gitu, dan ya perspektifnya cukup benar, tapi dia banyak bikin fasad-fasad aja, dan detailnya sih yang paling menarik, jadi dia tuh bisa nge-capture si detail-detail yang ada di sebuah building gitu, jadi kayak menarik, padahal kayak sebenarnya mungkin kalau kita lihat langsung fotonya tuh biasa aja, tapi begitu kita lihat dia gambar detailnya tuh bener-bener yang oh bisa ya se jadi otentik banget gitu gambar gitu. Terus juga uh, hmm, uh, banyak banget ilustrator yang arahnya tuh juga ke arah situ, ke arah fasad, ke arah interior, dan dengan style yang sangat beragam gitu. Ini aku ambil beberapa contoh dengan color palette yang beda-beda banget. Ada yang dia benar-benar warnanya mute, ada yang warnanya tuh vibrant gitu. Jadi kayak ternyata tuh itu bisa dibuat dengan berbagai macam style. Nah, dari situ juga kita, maksudnya kita bisa menjadikan ilustrator-ilustrator itu sebagai referensi kita buat buat apa ya, ekspor style kita sebenarnya lebih ke arah mana sih gitu. Kayak ternyata tuh kalau yang kayak Sketch by Maruni sih dia tuh bener-bener bikinnya tuh nggak yang lurus-lurus gitu, ternyata tuh juga masih bisa dibikin fun gitu, atau ya apa namanya, warna-warnanya tuh dibikin yang bener-bener vibrant, itu juga ternyata nggak norak gitu, jadi kayak emang ilustrator ini bisa jadi kiblat kita buat nge-explore style kita gitu. Jadi kalau uh, ketika kita akan memulai untuk membuat sebuah ilustrasi, emang ada baiknya kita tuh explore dulu ke referensi-referensi dari ilustrator yang udah pernah bikin gitu ya. Nggak benar-benar ditiru ya, tapi kayak kita bisa lihat apa sih yang jadi highlight dari masing-masing ilustrator ini gitu. Terus selain dari ilustrator lain, juga biasanya saya mulai cari referensi untuk explore gambar itu bisa dari film, yang salah satu dari film gitu. Ini tahun 2021 saya ambil dari drama Korea lagi. Kebetulan suka nonton drama Korea. Nah, ini Hometown Cha-Cha-Cha gitu. Jadi di film itu tuh ceritanya dia tinggal di satu desa, yang di desa tuh banyak lokasi-lokasi yang cukup ikonik lah di filmnya. Nah, terus itu saya uh, mencoba membuat fasad-fasad itu terus digabungin jadi kayak satu poster video dari drama itu gitu. Itu juga cukup jadi inspirasi yang menarik untuk eksplor uh, fasad ya. Gitu. Terus ini dari drama yang baru banget kemarin tamat ya, dari movie. Ini sebenarnya gambarnya belum selesai, cuman saya tampilin aja buat jadi referensi gitu. Kalau kita tuh juga bisa ngambil
referensi gambar tuh dari film gitu, dari film-film yang kita suka gitu kan. Jadi sambil nonton sambil gambar gitu, karena kan saya suka salah fokus gitu sih sebenarnya ketika nonton film-film tuh. Kadang nggak cuma fokus sama jalan ceritanya atau sama aktornya, justru kadang tuh tempat-tempat yang mereka shoot gitu tuh kayak kadang juga menarik buat digambar gitu. Nah itu kayak melatih kepekaan kita juga sih buat kayak melihat ruang, melihat apa namanya, uh, lokasi ya, pokoknya ngelihat lebih peka gitu, ngeliat kayak gitu kadang gitu. Itu salah satunya referensi dari ilustrator bisa, dari film bisa. Terus juga ini mungkin yang paling banyak dipakai buat belajar biasanya juga dari sosial media atau Pinterest ya. Pinterest kan banyak banget referensi-referensi atau inspirasi foto-foto lokasi, yang foto-foto tempat gitu yang estetik-estetik itu. Nah ini juga salah satu contoh uh, explore saya ketika belajar fasad gitu. Jadi kayak ngambil satu foto yang kira-kira kayaknya menarik dari aslinya, terus saya coba gambar tapi benar-benar disesuaikan dengan style saya. Saya meneliti, bukan meneliti apa ya, melihat kayak detail-detail apa aja sih yang ada di foto itu, terus coba saya tuangkan ke ilustrasi gitu. Jadi itu juga sambil sambil banyak ya, referensi gitu sih. Kadang juga nggak cuma persis banget kayak di foto, kadang juga bisa jadi inspirasi aja, terus kita ambil-ambil detail dari foto-foto yang lain, jadi kayak gabungin itu juga bisa gitu. Nah kalau dari mungkin Pinterest itu kadang juga hmm, nggak cuman fasad, maksudnya nggak cuman gambar-gambar kafe yang estetik, biasanya juga cobain kayak lighting atau shadow gitu. Jadi karena misalnya kita masih belum ada feel-nya, gimana sih cara kasih apa, uh, arah cahaya tuh gimana, bikin bayangan tuh gimana. Nah itu kadang bener-bener Pinterest tuh bisa jadi apa, tempat belajar yang oke gitu ya. Kita cari aja lighting gitu. Jadi dia keluar tuh aesthetic lighting, ada di ruangan-ruangan gitu, ambil yang kira-kira paling kita suka arah cahayanya, digambar ulang gitu. Kalau saya suka biasanya kayak gitu. Jadi digambar ulang, terus uh, biar ini kadang suka ditambahin kayak perintilan apa yang bisa bikin nambah estetik gitu. Jadi kayak kalau di gambar sebelah kan di uh, apa aslinya kan dia cuma bantol aja sama cahayanya. Nah saya suka nih cahayanya gimana dimasukin ke gambar ilustrasi kita, tapi kita tambahin detail-detail yang emang sesuai sama kesukaan kita gitu kan. Karena ini gambar kita ya, kita bisa explore lebih banyak apa yang pengen kita masukin sesuai sama preferensi kita gitu. Itu juga sambil dikit-dikit, misalnya kalau kita belajar itu banyakin terus, banyakin explore-nya kan juga lama-lama kayak oh ini arah cahaya gini tuh berarti di sini, jadi kayak dikit-dikit gitu bisa juga jadi tempat buat belajar. Terus dari sekolah, dari sosial media, film ataupun dari ilustrator lain tuh yang paling saya suka tuh biasanya ini sih live sketch. Sebenarnya nggak yang benar-benar live gambar di sana gitu sih, tapi saya suka jalan ke satu tempat, terus saya lihat, terus saya apa namanya, gambar apa yang saya lihat gitu sebenarnya. Jadi karena ketika kita datang langsung ke suatu tempat itu, yang paling menarik adalah setiap orang tuh melihat satu objek itu bisa berbeda-beda gitu loh. Jadi kayak POV kita untuk sebuah objek itu nggak selalu sama gitu. Jadi kalau misalnya di foto kan kita terbatas hanya apa yang ada di foto. Tapi ketika kita datang, kita lihat, itu tuh bisa benar-benar oh ternyata vibes-nya tuh gini aslinya. Oh ternyata kita bisa lihat kayak surroundings-nya dia tuh apa, dan hal-hal yang kita tangkap di shape itu akan beda-beda gitu tiap orang. Nah itu yang bikin biasanya gambar kita itu lebih otentik gitu, kayak karena interpretasinya sesuai sama apa yang kita rasakan ketika kita datang ke lokasi tersebut gitu. Nah ini salah satu contoh tahun 2020 itu ya, zaman-zaman pandemi gitu sih, kan Malioboro kosong tuh karena apa banyak yang lockdown kan. Terus sempet habis meeting sama klien, saya jalan-jalan tuh di sekitar situ, motret beberapa fasad yang ada di Malioboro, karena kan fasad Malioboro ini kan kebetulan dia kan shop house yang emang apa ya, udah udah dari lama gitu, yang udah dikonservasi dari lama, dan kebetulan
sedang digalakkan sama pemerintah untuk dibuka itu fase-fasenya dari banner jadi tetap dilestarikan segala macam dan menurut saya itu punya histori yang menarik gitu jadi kayak dan banyak banget yang uh, apa desainnya tuh masih bagus-bagus banget sebenarnya cuman karena setiap shop house ini itu kan kepemilikannya sebenarnya pribadi ya walaupun misalnya itu tetap di guideline sama pemerintah buat apa namanya di guideline pemerintah buat dibuka atau dilestarikan sesuai sama bentuknya zaman dahulu tapi kan karena kepemilikannya pribadi jadi pasti dia ini kan apa eh, tetap semuanya tuh di apa ya di desainnya tuh sesuai preferensi yang punya toko gitu. Nah, oleh karenanya saya foto nih beberapa desain yang saya suka, beberapa faset yang saya suka, terus saya jadikan eh, kumpulin jadi satu gambar kayak yang di sebelah kanan itu, tapi warna-warnanya dan desainnya tuh saya sesuaikan sama preferensi saya waktu itu kayak gitu. Jadi kayak kita bisa main-main di situ gitu. Jadi kayak salah satu eh, ke apa explore saya ketika menggambar fasad ya itu gitu. Terus juga datang ke kafe gitu, gitu kan ketika misalnya kita lihat kan kalau dari luar toko donatnya ya udah ketutup kaca kita nggak bisa lihat yang di balik kaca itu apa sebenarnya kan kalau cuma dari foto gitu tapi ketika kita datang langsung kita bisa lihat ada donat apa aja nih misalnya nah itu bisa jadi satu elemen yang kita masukkan ke ilustrasi kita juga gitu jadi ketika kita datang langsung tuh emang benar banyak banget yang bisa kita ekspor langsung jadi salah satunya gitu. Nah selain tempat-tempat yang estetik tadi juga kayak kafe juga sebenarnya menarik juga kalau ke justru yang ke street food kayak gini gitu benar-benar yang apa namanya uh, ya banyak lah yang bisa dieksplor ke otentikannya ketika kita datang ke tempat-tempat yang justru apa ya sangat lokal gitu. Salah satunya ketika saya ke Bukit Tinggi Lebaran kemarin gitu pertama kali ke Bukit Tinggi terus makan nasi kapau di pasar atas kok lucu banget tempatnya baru pertama kali makan masakan Padang tapi disajiinnya kayak gitu terus kayak banyak menu yang nggak ada di Jawa terus jadi kayak tertarik banget buat apa ya menuangkan vibes vibes itu jadi salah satu ilustrasi gitu ini juga kan lebih nge-highlight ke lokasinya gitu. Cuman saya bentuknya emang kita buat kayak flat aja, misalnya kayak dari depan gitu. Ini juga salah satu contohnya street food gitu kayak ngegambar gerobak juga bisa jadi lucu jadi apa ya jadi lucu juga gitu stylenya nggak harus yang serius-serius juga gitu dan kalau misalnya bisa dilihat di sini tuh justru yang kita highlight itu bukan benar-benar estetik ya kayak malah kursi plastik terus kayak kabelnya yang putih ini kabel putih-putih gitu tuh malah jadi bikin salah satu elemen yang bikin ilustrasi itu jadi semakin otentik gitu gitu sih. Nah, jadi dari semua referensi tadi tuh kita bisa apa ya menangkap dulu gitu kayak vibes-nya yang ingin lebih ke arah mana gitu Pak. Kalian suka referensi dari film ya bisa juga buat explore gitu. Kalau bisa misalnya bisa jalan langsung ya sebenarnya lebih seru gitu kalau menurut saya. Terus kalau misalnya untuk interior sendiri itu kan sebenarnya kalau untuk perspektif kan kita punya tiga ya. Jadi ada kayak one point perspektif itu yang satu titik mata gitu terus two point sama three point. Nah kalau biasanya kalau untuk ilustrasi interior ilustrasi untuk interior itu biasanya kita emang lebih banyak pakai yang one point perspektif. Jadi titiknya tuh akan ada satu titik di tengah yang dia kita bisa apa ya garis-garisnya itu akan jadi guideline kita buat bikin perspektifnya gitu. Nah garis titiknya tuh nggak mesti di tengah ya jadi kayak sesuai aja sama kalian mau di sebelah mana gitu nah si garis merah itu yang akan jadi horizontal line atau kalau misalnya kita bilang tuh eye levelnya tuh di mana gitu kan kalau misalnya eye levelnya itu di situ terus kalian akan menggambar meja di bawah eye levelnya itu ya berarti posisinya permukaannya akan lebih kelihatan daripada ketika kita menggambar meja itu posisinya di atas si horizon line gitu ya. Kayaknya sih ini pasti teman-teman udah banyak belajar juga waktu di
sekolah gitu. Jadi kita mereview sebentar. Cuman kalau misalnya poin perspektif itu lebih ke bangunan bangunan-bangunan eksterior, bangunan-bangunan eksterior gitu yang eh, apa ya pokoknya yang di luar gitu lah yang Kak Tisa mau minta tolong nih Kak. Tadi sempat keputus yang slide yang pertama. Boleh dijelasin lagi mungkin Kak? yang mana ya Kak? Yang ini? Ah, betul yang ini. Tadi sempat Oke. kepotong apa namanya sinyalnya. Oh iya. Oke, maaf Oke. sinyalnya agak kurang stabil. Oke, aku ulang ya. Jadi kalau misalnya emang kalau untuk interior ini lebih kita emang fokusnya akan lebih pakai ke one point perspektif sih. Jarang banget pakai yang two point atau three point karena yang two point atau three point ini biasanya untuk lebih ke arsitektural yang eksterior yang bagian luar gitu. Jadi kalau tadi udah mungkin kepotong ya. Jadi kalau misalnya di one point itu emang fokusnya tuh kan kita punya satu titik gitu yang si one pointnya itu atau titik apa sih titik hilang apa finishing point gitu. Nah itu yang akan jadi titik guideline kita untuk narik-narik garisnya gitu. Jadi nanti akan seberapa kemiringannya kita tarik itu. Nah si titik itu emang nggak harus ada di tengah kan bisa digeser ke kanan dan ke kiri sesuaikan aja sama kebutuhan kalian gimana point of view-nya. Terus si garis merah itu yang akan jadi horizon line-nya itu adalah guideline untuk eye level biasanya kalau orang-orang itu. Jadi eye levelnya di mana? Kayak misalnya itu saya gambar meja di bawah si horizon line. Berarti kan di bawah eye level ya. Kalau di bawah eye level berarti kita akan melihat si permukaan permukaan meja. Tapi ketika kita menggambar di atas, berarti permukaannya nggak kelihatan karena dia kan ada di atas eye level kita. Kira-kira sih seperti itu ya. Ini uh, pasti dipelajari juga dulu waktu sekolah gitu. Cuman untuk sebagai pegangan aja ketika kita akan masuk ke interior uh, akan banyak menggunakan ini lagi gitu sih daripada yang point atau three point. Yang two point kan kira-kira seperti ini lebih ke arsitektural banget. Nah, terus apalagi sih setelah kita paham kalau tentang perspektif gitu. Kalau misalnya tips dari saya ketika menggambar entah itu interior ataupun mau menggambar fasad itu biasanya kita akan mengatur komposisi dulu gitu. Jadi kayak kita mau kayak gimana sih komposisinya itu dimulai dari biasanya menentukan bordernya atau batasnya seberapa sih yang mau digambar gitu. Itu ketika misalnya kita datang ke suatu tempat misalnya kita mau live sketch atau bahkan mau dari film atau mau dari foto pun itu kadang kita tuh emang harus menentukan seberapa besar atau seberapa komposisi yang kita mau gambar. Jadi pertama kali itu kita harus menentukan seberapa batasnya gitu. Kayak misalnya waktu ini contohnya menggambar tembok gelato. Kalau yang di Jogja pasti tahu sih tembok gelato. Itu kan dia lebar ya, pasti nggak mungkin dong kita gambar satu bangunan semua gitu. Jadi kayak kira-kira yang mau di highlight itu apa gitu. Kalau misalnya saya kan ini ambil highlightnya karena pengen nambahin ada es krim ya, etalase es krimnya belakang gitu yang paling penting dan nama tokonya si tembok gelato itu. Ya udah kita highlight sesuai kita putuskan batasannya sesuai sama uh, yang itu yang mau kita highlight itu lebih enak sih gitu jadi kayak biar fokus biar orang nggak terlalu overwhelmed sama kayak scroll nulisnya gitu jadi kita putuskan bordernya segini gitu terus uh, sama ini juga gitu kayak uh, aku di sini pengen nge-highlight si etalase makanannya gitu itu ya udah kita putuskan cuma segitu aja tuh apa namanya uh, batasnya gitu jadi kayak seberapa batasnya mau masukin apa aja dari situ gitu kira-kira sih jadi kayak misalnya aku mau masukin makanan-makanannya ya ya apa namanya langsung dipilih gitu kayak apa aja yang mau di highlight yang akan masuk di dalam border termasuk ini ya salah satu contohnya ini satu kafe di Solo namanya Lembu itu juga pas pertama kali datang tuh banyak banget spot yang kayak wah ini bagus banget nih kalau digambar gitu kayak pengen digambar semua gitu tapi pas mulai ngelihat kan kayak
kalau misalnya di contoh yang saya dari border kuning itu, ya kan ada kursi juga tuh di situ. Sebenarnya kan kursinya juga lucu-lucu aja gitu, kursi di depan meja barnya itu. Tapi kayak pertama tuh bingung gitu, dimasukin atau enggak, atau apa sih yang pengen di highlight. Gitu. Terus akhirnya kan menentukan tuh kayak mau nggambar yang di highlight ya udah si meja barnya aja. Mungkin kursinya akan dihilangkan gitu dan pengen lebih ke nge-highlight ke si nama tokonya sinyal gitu yang di apa di kaca gitu. Nah itu jadi kayak ketika kita mau menentukan bordernya juga mungkin bisa apa elemen-elemen yang mau di highlight itu yang akan menjadi pertimbangan kita untuk apa ya menentukan batasannya seberapa yang mau digambar kira gitu. Terus ini salah satu contoh kasus ya ini kebetulan fotonya tuh hilang foto yang pernah saya pas ke sana jadi ini ngambil dari internet cuman gambarnya gambar saya gitu apa namanya kan saya pengen nge-highlight si meja barnya si Cold Heart ini jadi kayak di mana si baristanya tuh barista bartendernya tuh ngeracik minuman-minuman mocktail ini gitu. Nah mejanya kan bagus maksudnya dia banyak elemennya gitu kayak ada toples-toples yang isinya ingredients itu terus ada minumannya juga gitu cuman permasalahannya tuh ada di yang saya lingkarin kuning itu jadi pengennya kan bagusnya kan ada logonya ya tapi ternyata ketika kita datang tuh nggak semua tempat itu sesuai sama keinginan kita dong pasti karena bukan kita yang buat tempat gitu nah eh, bisa juga diimprove dengan cara si cold heart-nya tuh walaupun dia aslinya mandepnya ke arah yang berlainan ya kita mandepin ke depan aja gitu. Itu juga apa ya jadi salah satu tips saja bahwa kita tuh nggak harus yang benar-benar saklek yang di situ gitu. Itu bisa jadi tips buat apa yang nge bikin gambarnya lebih lebih menarik aja gitu. Walaupun itu kembali ke style masing-masing. Cuman kalau misalnya itu dibikin dibikin gitu kan masih yang nggak terlalu menyalahi lah masih informatif juga gitu. Gitu. Eh, terus salah satu cara juga biar nggak terlalu overwhelm ya bikin sama ketika misalnya kita datang semua apa yang mau digambar batasnya seberapa ya gimana ya cara menentukan batasnya gitu terus apa aja elemennya tuh mungkin bisa pakai foto jadi foto tuh maksudnya kita ngefoto gitu itu bisa jadi kayak POV membantu kita membuat POV gitu loh. Jadi kayak oh, POV itu kalau di foto, oh begini ya, oh berarti bisa nih frame-nya ini aja. Nah gitu. Itu juga bisa buat ngebantu kita untuk menentukan batasan seberapa yang mau digambar dan seperti apa yang mau digambar tuh. Terus kayak elemen-elemennya juga walaupun misalnya angle-nya beda sama yang akan digambar, tapi itu juga ngebantu kita buat detail, melihat detail elemen yang akan kita gambar juga gitu. Gitu sih. Terus em, selain itu juga ketika kita misalnya menentukan untuk menggambar eh, mau mulai menggambar gitu pasti kan akan menentukan komposisinya ya kayak yang tadi di awal saya yang lemu bingung nih mau yang dimasukin tuh elemen apa nah itu bisa dimulai dengan kita bikin thumbnail jadi ini tuh kayak gambar-gambar kecil jadi gambarnya nggak usah besar-besar gambarnya kecil aja dan bener yang sketsa kasar gitu nah itu tuh buat apa ya menentukan kayak seberapa sih yang mau apa proporsinya gimana gitu. Jadi kayak jangan takut buat bikin sketsa kasar tuh banyak, jangan takut. Kita emang harus banyak coret-coret buat bisa ngerasain feel-nya. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi kayak ini juga waktu pertama kali saya bikin helmmu, saya bikin dulu sketsanya kayak seberapa ya yang mau dimasukin. Sellingnya ikut nggak ya dimasukin. Karena saya sellingnya tuh juga lucu gitu. Cuman uh, yang mana yang mau di-highlight gitu. Terus akhirnya terakhir diputuskan bahwa framingnya tuh lebih di thumbnail yang terakhir gitu yang pengen highlight sih lantai dan meja barnya aja gitu biar nggak terlalu overwhelm semuanya dimasukin gitu. Itu juga ngebantu sih jadi kita emang harus bisa lebih peka untuk memilih mana aja yang di highlight gitu. Kira-kira sih gitu sebenarnya kalau misalnya untuk ilustrasi interior ini tuh nggak cuma sampai sini aja pasti kita akan fokus ke gimana menentukan color palette ya menentukan tekstur tekstur tuh juga ngaruh banget buat ilustrasi build fasad dan um, interior gitu jadi kayak setiap
apa ya kayak interior atau bahkan ya fasad juga gitu kan mereka kan setiap bangunan kan punya material yang bahannya pasti beda-beda kayak tembok ada yang bata, tembok ada yang semen, ada yang uh, apa unfinished gitu, konkrit atau kayu. Nah, setiap setiap material itu kan mereka punya teksturnya masing-masing. Nah, itu juga apa ya menarik juga gitu buat kita explore dan masukin itu jadi salah satu bold karakternya ketika kita menggambar. Jadi nggak cuman plain tembok tuh ya cuman putih gitu. Kita harus bisa masukin tekstur-tekstur juga biar menambah ke apa menambah lebih hidup lagi gitu gambarnya. Jadi kayak misalnya kayu ya kayu bahkan kalau misalnya kayak yang di malam ini yang si di meja barnya itu ada kayak warna oranye-oranye itu tuh karena aslinya tuh kayak ada cat ya, yang apa ya yang ngelupas ngelupas gitu. Nah itu juga gak apa-apa itu di embrace aja gitu emang harus diperlihatkan seperti itu tuh justru kadang lebih menarik dan lebih otentik gitu. Jadi emang ya pasti akan harus banyak belajar tentang tekstur dan juga color palette gitu. Kadang uh, kayak contohnya Malioboro tadi juga bisa juga nggak harus sesuai sama aslinya gitu kan. Kadang setiap ilustrator tuh punya color palette-nya sendiri kayak lebih ke apa uh, bluish atau reddish gitu kayak. Maksudnya lebih ke arah mana, lebih ke warm atau yang lebih yang cold gitu. Nah itu tuh juga nggak apa-apa gitu. Ter, uh, kalau sebagai kalau misalnya masih awal banget memulai itu emang untuk ini stylenya tuh bisa dieksplor dari macam-macam gitu sih. Jadi kayak karena interpretasi orang terhadap objek kan ya itu tadi balik lagi emang beda-beda gitu. Jadi ya sesuai kita menginterpretasikannya aja gitu. Nah, terus ini teaser aja sih buat masterclass besok. Kalau misalnya pada ikut ikut masterclass, nanti kita akan belajar juga tentang komposisi dan menentukan detail-detail yang di highlight itu apa aja. Terus pasti akan belajar tentang color palette dan tekstur. Karena emang sebenarnya kuncinya tuh di color palette dan tekstur juga sih. Terutama kalau misalnya buat interior sama fasad gitu kan belajar tentang buildingnya. Terus dikit-dikit kita akan menambahkan lighting sama shadow. Walaupun kalau misalnya pemula tuh mungkin nggak harusnya advance banget gimana-gimana. Cuman paling nggak harus ada sih itu juga menambah biar dia lebih hidup. Terus juga nanti kita akan sambil belajar tentang menggambar sebuah fasad ataupun interior gitu. Nanti ada contohnya kita bakal menggambar bersama gitu. Terus nanti kita juga akan sharing-sharing kayak peluangnya apa aja sih kalau misalnya apa namanya kita ilustrasinya tuh lebih ke arah building gitu. Seperti itu sih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh gitu aja sih, Kak Caca. Oke, terima kasih Kak Tisa buat penjelasannya. Oke, teman-teman masuk ke sesi Q&A. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom Q&A. Nah, sambil nunggu teman-teman untuk drop pertanyaan, ini aku mungkin eh, coba bacain buat Kak Tisa ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dari Kak Ruth, Ruth Regin. Tapi ini lebih ke ini sih Kak, lebih ke marketingnya gitu. Nah, gimana sih Kak biar gambar kita itu bisa dinotis sama perusahaan besar? Kan tadi Kak Tisa apa liatin portofolionya, ada yang dari brand make up juga, terus dari parfum juga ada. Nah, itu gimana sih apa namanya biar dinotis kayak gitu? Mungkin bisa dibagikan tipsnya nih Kak. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya buat di perusahaan itu emang kalau jadi ilustrator kayaknya emang harus pamer karya ya mau nggak mau gitu. Kalau saya sih mulainya emang pertama tuh dari rajin upload, terus rajin kadang kalau misalnya mau jemput bola bisa langsung apa ya kayak kirim portofolio gitu kalau misalnya emang mau gitu. Kebetulan kalau saya kan lebih banyak malah ke lewat sosial media semua gitu. Jadi kayak misalnya kita udah kalau kalau saya biasanya misalnya kita pengen nih pengen kerjasama sama brand yang dia misalnya jualannya pakai
lebih bergeraknya di bidang apa travel gitu ya. Mungkin emang kita harus fokusin portofolio kita ke arah situ gitu. Jadi kayak biar mereka tuh lebih aware bahwa kita emang spesialisnya di bidang itu gitu. Misalnya kak, misalnya tuh bidangnya uh, food, misalnya illustration ya, ya fokus aja ke situ gitu. Biasanya dengan kita fokus tuh brand jadi lebih apa ya, mungkin lebih akan ada di top of mind mereka kayak, oh kalau misalnya mau gambar ilustrasi tuh ini aja ke si A aja, dia tuh gambar ilustrasinya putih semua gitu. Atau misalnya kalau misalnya mau building ya itu ya emang banyakin aja portofolio yang ke arah situ gitu. Pasti brand juga akan notice, brand yang relate pasti akan notice kayak, iya apa namanya, kayaknya dia tuh banyak gambarnya ke ini deh gitu. Walaupun misalnya kalian ekspornya um, objeknya macam-macam ya gitu. Misalnya kayak fasad, ada yang fasad bangunan, ada bangunan tinggi, ada yang rumah, ada yang shop shop house, atau ada yang interior gitu. Tapi kan uh, fokus ke apa ya, kayak salah satu jenis, atau misalnya salah dua, atau kalian emang mau private sama building gitu. Tapi kayak kalian fokus di situ, sekarang kalian lakuin, kalian persisten buat terus upload, terus bikin karya sih, harusnya sih ya kalau rezeki mah pasti itu insya Allah di notice perusahaan, kira-kira gitu sih. Tuh. Hmm. Terus apa lagi? Oke, terima kasih Kak Tisa buat penjelasannya. Oke, lanjut lagi. Em, Nah, ini kayaknya baru join nih, Kak. Jadi tadi kan sempat udah dijelasin ya, kalau Kak bisa cari referensi kayak gitu, bikin sketsanya banyak di lapangan atau langsung gitu. Nah, ini pertanyaannya sama kayak tadi, mungkin joinnya terlambat ya dari Anonymous. Kalau Kak Tisa mau nanya nih, kalau selama ini Kakak pas bikin sketsa itu lebih banyak di lapangan langsung atau sebagian foto-foto aja dan finishingnya di rumah atau di tempat lain? Ya, kayak yang tadi udah disebutin sih sebenarnya, pengennya sih selalu kayak kalau bisa kelar di lapangan gitu, karena kan biar hasilnya bisa langsung difoto sama apa objeknya gitu. Cuman kadang tuh ngerjain ilustrasi tuh tidak secepat itu ternyata gitu. Dan kadang kita di satu tempat tuh nggak yang bisa selama itu juga. Kadang mungkin kalau pas di kafe sih bisa gitu, sambil duduk, sambil ngopi, sambil ngerjain gitu. Tapi keseringan tuh eh, enggak gitu, karena kadang kalau ngerjain ilustrasi pasar tuh bisa seharian juga gitu. Jadi biasanya apa, enaknya sih tetap jalan, terus bikin apa ya, kayak kerangkanya gitu kan, biar bisa langsung gitu, terus coret-coret bikin draft kasarnya. Kalau misalnya sempat warnain sebisanya seberapa, terus biasanya dilanjut di rumah, jadi tetap pasti punya foto-foto buat ngelengkapin nanti, ngedetailinnya di rumah gitu sih. Tapi kalau misalnya tetap ada perbedaan ketika misalnya kita cuma lihat dari foto, misalnya kayak dari Google atau dari mana, sama ketika kita datang langsung tuh, kalau saya kerasa bedanya gitu. Karena kadang yang difoto orang, atau misalnya nitip orang kayak, boleh nggak sih foto ini tuh, aku pengen ngegambar toko A gitu. Kadang yang difotoin orang sama kalau kita datang sendiri itu beda banget interpretasinya, karena yang di apa ya, yang difokusin orang sama yang pengen kita highlight tuh kadang nggak sama gitu. Jadi saran saya kalau misalnya emang pengen beneran mencoba menggambar objek bangunan, emang enaknya sih langsung dateng, lihat aja nggak apa-apa, foto-foto, bikin sketsa kasar, terus didetailin di rumah sih. Kalau saya biasanya gitu, gitu Oke, sih. terima kasih Kak Tisa buat penjelasannya. Oke, kemudian sebentar, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin dari Kak Tisa, kalau misal nemu pertanyaan yang menarik atau mau bagi tips buat teman-teman, boleh nih kalau langsung di-share aja sambil aku nyari pertanyaan dari teman-teman. Ini kebanyakan apa nanyain tentang softwarenya nih Kak. Eh, Kalau untuk software sih sekarang, ya semenjak 2020 saya pakainya Procreate di iPad gitu ya. Sebenarnya kayaknya banyak banget aplikasi lain juga, dan pakai hand drawing pun menurut saya, maksudnya manual hand drawing yang di kertas itu juga sebenarnya seru-seru aja sih. Cuman karena kalau sekarang kan kebutuhannya untuk ngejar commission gitu. Jadi kalau misalnya pakai hand drawing tuh
apa ya, cukup lama. Misalnya karena saya pakainya juga cat air gitu, kayak cat air kan harus ditunggu kering dulu terus baru ditimpa lagi gitu. Terus apa namanya juga, kalau salah kan nggak bisa diulang gitu ya, walaupun pasti harganya akan lebih tinggi daripada kalau kita pakai digital biasa gitu. Cuman untuk mengejar commission dari klien pasti, saya sekarang ngerasa lebih efektif buat pakai digital gitu. Jadi kalau misalnya aplikasi kita nggak apa, sekarang kayaknya Procreate gitu. Cuman kalau misalnya besok mau join untuk di masterclass sih sebenarnya nggak terbatas, apanya, nggak terbatas apapun, mau pakai aplikasi apapun atau mau pakai manual juga nggak masalah, karena eh, namanya komposisi ataupun apa namanya, pewarnaan itu nanti bisa kita sesuaikan sama style, eh, apa, medianya juga bisa kita sesuaikan sama style masing-masing gitu, jadi nggak masalah. Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, teman-teman, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mendetail, lebih ke device dan juga prakteknya. Nah, untuk itu aku mau informasikan sesuatu buat teman-teman. Jadi sebelumnya aku juga mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, jadi kita nggak bisa jawabin pertanyaan teman-teman satu persatu. Nah, untuk itu ini aku mau izin share screen buat infoin ke teman-teman. Sebentar. Oke, semoga udah terlihat ya. Oke. Oke, nanti di tanggal 10 Oktober akan ada kelas lagi bareng Kak Tisa. Nah, untuk kelasnya nanti bakal ada live practice juga sama Kak Tisa. Dan pembahasannya pun lebih detail dari kelas yang hari ini. Nah, kurang lebih apa aja sih yang bakal dibahas? Nah, ini ada di point learning ini yang bakal dibahas mulai dari cara membuat tekstur dan juga tips coloring ilustrasi interior, terus kemudian apa namanya basic knowledge-nya, cara apa bikin building illustration gitu ya. Dan ini untuk pemula bisa ya, Kak? Iya, memang kayaknya lebih berguna sih nanti kita. Oke, nah ini cocok banget nih buat teman-teman buat yang baru mau mulai untuk terjun di bidang ilustrasi interior gitu ya khususnya. Nah, tadi sempat dibilang sama Kak Tisa untuk toolsnya atau aplikasinya, Kak Tisa pakai Procreate. Tapi kalau misal teman-teman di sini ada yang pakai Sketchbook, terus kemudian ada Ibis dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa ya Kak Tisa, tetap Ya, bisa join. Oke, tetap bisa join karena yang diajarkan adalah ini ya teman-teman, teknisnya, bukan cara penggunaan aplikasinya. Nah, eh, untuk lebih detailnya mungkin Kak Tisa bisa menambahkan nih kira-kira apa sih selain yang ada di sini, apa aja yang bakal dibahas, kemudian untuk benefitnya mungkin kalau misal ada boleh diinfokan juga. Silahkan Kak Tisa. oke, kalau misalnya buat kelas master kelas besok sih seperti yang tadi udah saya kasih kisah yang dikit-dikit gitu. Jadi kalau sekarang kan lebih ke kayak introduction-nya gitu ya ke um, interior dan store phone illustration gitu. Jadi um, lebih ke kayak pemahaman dikit-dikitnya, basic introduction aja. Nah, kalau besok kita uh, mungkin akan, bukan mungkin ya, emang akan praktek gitu, kayak gimana sih bikin tekstur gitu, gimana sih menentukan color palette-nya, terus gimana sih kayak mulai bikin sketch dikit-dikit gitu. Nanti kita akan menentukan objeknya mau apa, terus kita akan gambar bareng, lebih kayak gitu sih. Terus juga kenapa tadi bisa pakai, misalnya tidak terbatas mau pakai media apapun, karena sebenarnya walaupun saya pakai Procreate pun, brush yang saya pakai tuh bener yang basic ada di Procreate aja. Jadi kayak yang apa namanya, yang mungkin ada pasti mirip-mirip di aplikasi lain gitu, yang teksturnya tuh kayak pensil gitu. Nah, biasanya emang saya bikin teksturnya tuh kadang manual gitu, jadi arsir-arsir sendiri gitu. Jadi ya nanti teknik-teknik itu yang nanti akan saya sharing ke teman-teman di masterclass juga gitu. Jadi mau pakai apapun nggak masalah sih, semoga ya itu itu sih. Terus ya color palette juga karena itu juga cukup ini. Terus kalau misalnya karena ini buat pemula banget, jadi yang teman-teman yang tadi banyak, kalau lihat dari pertanyaan kayak banyak yang gimana sih caranya buat memahami perspektif, gimana sih caranya buat bikin apa interior atau building yang kayak
biar mudah gitu. Nah, karena saya juga dulu punya permasalahan yang sama dengan teman-teman semua gitu, kayak tidak mudah memahami gimana sih perspektif yang oke gitu. Kadang tuh suka frustasi sendiri gitu ketika saya di arsitek, kayak aduh kok susah banget sih perspektif, bingung gitu. Nah, di sini tuh akhirnya saya cari-cari style sendiri yang bisa simplified, gimana caranya dari yang tadinya kayak realis banget terus ke style yang sekarang saya pakai gitu. Dan ternyata ya enggak, maksudnya style itu juga works gitu ke beberapa brand juga gitu. Dan ya maksudnya masih masih oke selama emang kalau misalnya ternyata emang style kalian seperti itu, ya ya nggak apa-apa gitu loh, itu juga masih terlihat seperti interior atau masih terlihat seperti ini. Jadi kayak kita akan belajar juga gimana caranya simplify dan gimana juga caranya apa ekspor style yang sesuai gitu. Kira-kira sih gitu. Oke, terima kasih Kak Tisa buat penjelasannya. Kurang lebih itu tadi ya teman-teman yang bakal dibahas di next class-nya Kak Tisa. Nah, apa namanya? Untuk pendaftarannya itu kalian bisa membayar sebesar 100.000 ya teman-teman. Nah, ini aku juga kasih tips buat teman-teman. Kalau misal teman-teman pengen dapetin harga promo ya di special class hari ini, kalian bisa share keseruan webinar hari ini di Insta Story kalian, tag @tisaflow sama Messing ID. Nanti dari situ kalian bakal dikasih ini ya kayak kupon spesial untuk ngeklaim harga dari 100.000 ini jadi lebih murah. Nah, ini untuk khusus untuk transaksi hari itu juga ya teman-teman. Gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya. Aku bacain sebagai pertanyaan penutup juga. Nah, ini ada yang nanya nih Kak, dari Kak Safira Devi. Dia nanya, biasanya tuh target market yang ilustrasinya seperti style interior kayak gini tuh biasanya targetnya apa sih Kak? Gitu. Yang stylenya seperti ini ya, yang seperti Mm-mm. saya. Kalau sebenarnya waktu saya mendevelop style yang seperti ini tuh nggak terlalu, jujur nggak terlalu mikir ya akan apa sih targetnya tuh bakal siapa gitu kan, karena ngelihat kalau misalnya banyak ilustrator lain tuh yang lebih advance perspektifnya, lebih advance secara pewarnaannya dan segala macam gitu. Tapi ketika udah mulai menjalani gitu, nah udah mulai menjalani dan saya mulai gambar kan, nggak lihat kanan kiri, kayak pokoknya gambar aja gitu dulu. Nah itu tuh ternyata justru banyak brand-brand juga yang kayak kafe, kemarin tuh sempet dapet dari kafe-kafe di Jogja gitu, ada di Suta, terus ada juga apa namanya beberapa beberapa orang juga yang kan sekarang banyak tuh yang apa sih, konten TikTok sama Reels Instagram yang mereka punya rumah-rumah estetik. Nah itu kadang mereka juga suka dibikinin gambar-gambar yang kayak gitu gitu. Jadi kayak atau ya pokoknya brand-brand yang mereka punya toko fisik gitu, kadang tuh suka style yang emang simplified gitu daripada yang bentuknya advance, apa, realis gitu. Karena kalau realis kesannya mungkin mereka anggapnya kayak terlalu ngarsitektur banget gitu. Nah kalau ini tuh mungkin lebih lebih apa ya, lebih tidak seserius itu, dan ternyata tuh kayak lebih aplikatif ketika misalnya mereka mau bikin packaging atau ketika mereka mau bikin apa greeting cards. Waktu kemarin tuh sempat juga ada yang bikin kayak box sama greeting cardsnya gitu. Nah itu tuh tapi itu balik lagi ke ini ya, karakter brandnya juga kan, emang ada karakter brand yang dia tidak emang suka yang gambarnya mungkin lebih realis gitu. Jadi emang ini relate sama si brand sendiri. Tapi sepengalaman saya ya kemarin ketika di approach, ternyata Genius juga bisa tuh sama style itu, atau misalnya kayak beberapa kafe di Jogja juga, bakpia juga gitu. Jadi kayak mereka benar-benar nyesuaiin sama karakter brand juga gitu. Jadi saya yakin setiap ilustrasi pasti punya target pasarnya, cuman emang harus apa ya, lebih persisten aja sih. Pasti orang, ya kita bisa menciptakan pasar itu sendiri gitu ketika kita persisten. Gitu. Oke, terima kasih Kak Tisa buat pertanyaan terakhirnya dan penjelasannya di sesi kelas hari ini. Oke, aku mengingatkan lagi jangan lupa share keseruan webinar hari ini, tag Instagram Kak Tisa, dan juga jangan lupa follow Instagramnya biar kalian tetap update tentang karya-karya terbarunya Kak Tisa. Barangkali nanti next time atau kapan bisa kolaborasi sama Kak Tisa gitu ya. Dan jangan lupa
follow Instagramnya Messing juga biar kalian tetap update tentang informasi kelas-kelas terbaru. Oke. Mungkin sebagai penutup kelas hari ini boleh nih Kak Tisa kasih pesan-pesan buat teman-teman yang udah join di kelas hari ini. Silahkan. Apa ya? Kalau misalnya pesan-pesan sih buat teman-teman yang udah mulai atau bahkan sekarang udah apa udah mau apa ya udah persisten gitu ya. Ya pokoknya jangan jangan apa jangan takut dulu. Aduh kayaknya gambarku ini maksudnya kayak emang gambar tuh mau nggak mau tuh emang harus pede dulu gitu loh. Kadang kalau misalnya kita nggak pede sama gambar kita, kayak siapa lagi yang mau ini gitu. Jadi emang harus smart gitu sih Kak. Kira-kira. Oke, oke, terima kasih Kak Tisa buat pesan-pesannya. Oke, sekali lagi aku terima kasih banyak buat Kak Tisa yang udah meluangkan waktu untuk sharing di sesi kelas hari ini, khususnya tentang ilustrasi interior dan juga teman-teman yang udah join di kelasnya Kak Tisa. Semoga apa yang di-share sama Kak Tisa hari ini sangat bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa tetap semangat untuk berlatih dan praktek dan tetap pede aja sama prosesnya kayak gitu ya. Mungkin kalau di awal-awal atau bagi teman-teman yang baru mulai agak mungkin kelihatannya gambarnya agak aneh atau gimana gitu ya. Itu nggak apa-apa banget karena itu proses. Bahkan Kak Tisa pun juga mengalami itu ya Kak Tisa sampai dikatakan apa namanya karyanya bisa bagus sampai sekarang itu juga perlu proses kayak gitu ya teman-teman. Oke, aku mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak sekali pertanyaan yang nggak bisa kejawab di kelas hari ini. Untuk itu jangan lupa join di next kelasnya Kak Tisa. Oke, dari aku itu aja. See you di next class dan sampai jumpa di lain kelas Amazing. Bye-bye. Terima kasih Kak Caca. Terima kasih semuanya.